Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Agus Kadi, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apa itu Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa. Penyesuaian konten dilakukan berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Penyesuaian proses dirancang dengan berbagai aktivitas yang memfasilitasi kebutuhan individu siswa. Sedangkan penyesuaian produk adalah hasil belajar atau produk yang ditunjukkan oleh siswa dapat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual siswa, sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memaksimalkan potensi setiap siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan kecerdasan siswa. Dan yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan minat siswa. Selanjutnya, manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan banyak manfaat bagi siswa, termasuk meningkatkan motivasi, prestasi, dan kepuasan belajar mereka. Dengan pendekatan ini, setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan individualnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Tujuan yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, mereka dapat mencapai potensi maksimalnya dan meningkatkan prestasi belajarnya. Dan tujuan yang ketiga, meningkatkan kepuasan belajar. Siswa akan merasa lebih puas dan senang dalam belajar karena kebutuhan individualnya terpenuhi, sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Apa peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang optimal sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar, media pembelajaran, dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Sebagai pembimbing, guru berperan dalam membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan arahan, umpan balik, dan dukungan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dan sebagai evaluator, guru berperan dalam mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik, serta memberikan penilaian yang adil dan objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 tantangan yang dihadapi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, waktu. Yang kedua, sumber daya. Dan yang ketiga, kemampuan guru. Untuk waktu, dalam pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merancang dan mengelola pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Sedangkan untuk sumber daya, di antaranya adalah keterbatasan sumber daya seperti bahan ajar dan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah kemampuan guru. Guru perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di dalam kelas. Bagaimana agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik? Nah, agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik, guru harus memahami yang pertama, kesiapan murid belajar, minat murid, dan profil belajar murid.
Kesiapan murid. Guru harus melihat pemahaman pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan dengan cara melakukan pemetaan sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya, minat murid. Setiap siswa memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan motivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat, kecerdasan. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan. Yang pertama, pengamatan perilaku murid. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, review atau refleksi pembelajaran, komunikasi dengan guru sebelumnya, membaca raport di kelas sebelumnya, dan penilaian formatif dan diagnostik. Adapun komponen pembelajaran berdiferensiasi diantaranya diferensiasi konten, yaitu materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu aktivitas pembelajaran yang fleksibel dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bentuk demonstrasi pemahaman siswa yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti laporan, presentasi, atau proyek. Tiga komponen pembelajaran berdiferensiasi harus diperhatikan secara holistik untuk menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Keterkaitan antar modul. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasar filosofi Ki Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dan 2.1. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan murid dengan menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Proses kegiatan pembelajaran dilakukan harus yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh guru penggerak. Dan yang terakhir, keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus melakukan kesepakatan kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi penjelasan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.